Halo semuanya, kembali lagi di channel Videos bersama saya, Arfi. Pada kali ini kita akan belajar materi selanjutnya setelah materi sebelumnya apa yang kita akan pelajari ya. Nah kali ini sudah dilihat di samping ini ada judul apa? Bisa terbaca, ini saya desain sendiri ya. Ini namanya adalah matriks. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matriks, tapi kan materi matriks itu kan banyak. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi matriks khusus untuk pengenalan matriks dan sifat-sifatnya serta operasi-operasinya yang ada itu seperti apa. Oke, tetap di sini kita akan mulai sesaat lagi. Stay tune. Nah, kembali lagi sudah ada judulnya. Pada kesempatan kali ini seperti saya bilang tadi, kita akan belajar materi matriks dan operasinya. Nah, sekarang kita akan mengetahui dulu matriks itu apa. Nah, ada yang tahu matriks itu mungkin kalian udah familiar ya sebelumnya. Tapi bagi yang belum tahu, matriks itu adalah satu objek di matematika yang isinya itu mempunyai bentuk yang lebih spesifik seperti ini, gitu ya. Jadi matriks itu adalah suatu objek yang bentuknya kayak gini. Contohnya, nah ada kurungnya. Kemudian di dalamnya itu ada isinya. Nah isinya itu kita sebut sebagai entry yang terdiri dari baris dan kolom. Nanti kalau kamu familiar sering main komputer, itu seperti file di Excel. Excel itu kan ada istilah baris sama kolom kan. Nah misalkan kamu buat tabel Excel kayak gini, tabel misalkan ya, ini kayak misalkan nama, misalnya ini kelas. Nah ini kan ada nomornya 1, 2, 3 misalkan. Namanya si A, ini si B, ini si C, ini kelas 1, kelas 1, kelas 2, misal. Nah, ini akan kita bentuk ke dalam bentuk seperti itu. Berarti tinggal saya hapus, saya ambil isinya saja. Berarti bisa saya bentuk kayak gini. 1, 2, 3, A, B, C, 1, 1, 2. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah penyederhanaan dari bentuk tabel. Nah, sekarang matriks itu adalah suatu objek yang mempunyai baris dan kolom yang masing-masing itu kita sebut sebagai entry-nya. Nah, seperti apa? Kita kasih ini misalkan A, B, C, D. Nah, A, B, C, D itu apa? Nah, kalau tadi barusan matriks itu kan ada huruf ya. Nah, di sini tidak ada huruf karena kita akan mengoperasikan isinya harus berupa bilangan. Bilangan apa? Bilangan real. Maka matriks itu contohnya A, B, C, D dengan A, B, C, D-nya itu adalah bilangan real seperti itu. Nah, sekarang kita harus tahu istilah-istilah yang ada di dalam matriks, gitu ya. Nah, sekarang sebagai contoh, saya ambil matriks ini. Ada matriks A, B, C, D, tetapi A, B, C, D itu merupakan bilangan. Ingat ya, bukan huruf A, B, C, D, tapi ini hanya simbol untuk mewakili bilangan-bilangan real yang akan kita masukkan nanti nilainya berapa aja. Nah, coba kita punya ada A, B, C, D di sini. Saya tulis ulang dengan yang agak besar ya. Ada A, ada B, ada C, ada D. Nah, sekarang si A, B, C, D itu kita sebut sebagai entry. Nah, ini kita sebut sebagai entry atau unsur atau elemen. Biasanya sih entry-nya ya. Kalau unsur elemen biasanya kita sebutnya untuk himpunan. Nah, ini entry. Entry-nya adalah A, B, C, D seperti itu. Oke? Nah, kemudian kita juga punya istilah lain yang kita sebut sebagai baris dan kolom. Nah, kalau kita lihat ini barisnya mana? Nah, ini adalah barisnya. Ini adalah barisnya. Nah, secara spesifik saya bisa bilang ini adalah baris ke-1, ini adalah baris ke-2, seperti itu. Sementara kalau saya mau melihat kolomnya, saya melihatnya harus secara vertikal. Berarti ini adalah kolomnya. Kolom ke-1, ini adalah kolom
kedua. Oke, atau bisa saya lingkari ya agar lebih gampang ya. Nah, ini adalah kolomnya yang warna hijau. Sementara yang warna merah itu adalah barisnya. Nah, sementara yang warna biru itu nanti kita sebut sebagai entry-nya. Oke? Nah, secara umum untuk menyatakan posisi entry dari suatu matriks, kita menyebutnya seperti ini. B itu adalah entry ke 1 2. Nah, bukan 12 ya, tetapi entry ke 1 2. Kenapa 1 2? Karena dia itu ada di posisi baris ke 1, kolom kedua. Nah, dengan demikian si A itu juga bisa kita bilang entry ke 1 1, si C itu entry ke 2 1, D itu 2 2. Bisa dipahami? Jadi kita punya entry yang urutannya seperti kita di Excel begitu ya. Baris ke berapa, kolom ke berapa. Nah, secara umum ini karena ukurannya itu, bukan. Ini karena ada 2 baris dan ada 2 kolom, maka saya bisa mengatakan bahwa matriks yang saya buat ini mempunyai ukuran 2 kali 2 atau ukuran itu disebut sebagai order. Jadi ada istilah order. Nah, ordernya bisa saya di sini ya. Jadi misalkan kita punya ini adalah order, matriks dengan order atau berukuran matriks berorder 2 kali 2 karena ada 2 baris dan 2 kolom. Oke? Nah, kalau gitu kalau saya punya ukurannya beda boleh nggak? Boleh. Artinya kamu punya ukuran matriks yang berbeda lagi. Jadi matriks itu bisa 2 kali 3, 2 kali 1, 3 kali 3 dan sebagainya. Oke? Jadi bisa banyak ya. Nah, sekarang kita coba lihat secara umum ya. Secara umum. Berarti secara umum matriks itu berbentuk M sama dengan huruf misalkan A, I, J. Nah, itu. Jadi matriks ini merupakan kumpulan A, I, J. A, I, J itu adalah entry ke I, J dengan. Nah, kalau bisa saya uraikan aja matriks bentuk ini. Saya tulis dulu ya. Matriks berukuran M kali N mempunyai bentuk seperti ini. M sama dengan AIJ dengan apa? Nah, kita letakkan unsurnya apa saja. Ada A11, entry pertama nih, garis pertama, kolom pertama. Ada A12, ada seterusnya sampai A1 ke J. Karena kan ada barisnya ada I, kolomnya ada J, begitu ya. Iya, IN. Barisnya kan ada N, kolomnya ada N. Nah, gitu. Ini saya tandai ya. Ini adalah bagian barisnya. Nah, ini adalah bagian kolomnya. Biar kalian paham ya. Tadi lupa saya kasih tahu. Seperti itu. Bisa? Jadi kemudian di sini adalah baris ke 21, entry ke 21, entry ke 22 dan seterusnya sampai entry ke 2N. Seterusnya, ini juga seterusnya sampai A ke M1, A ke M2, seterusnya A ke MN. Nah, seperti itu. Bisa dilihat ya. Jadi matriks itu ukurannya besar sekali. Nah, kalau dari sini bisa saya kasih contoh nih. Contoh misalkan saya punya yang pertama matriks berukuran berorder aja ya bahasanya. Berorder 2 kali 3, 2 kali 2 aja deh. 2 kali 2 nih misalkan. Seperti apa begitu ya. Atau saya langsung semuanya aja ya.
Contoh pertama kita punya matriks nih 1, 2, min 1, 3 karena isinya harus real ya. Oh lupa saya tambahkan di sini, lupa dengan A, I, J itu adalah bilangan real kayak gitu ya. Nah jadi ini saya pakai dulu biar nggak ada yang ketinggalan. Makanya kita harus tulisnya dengan lengkap ya. Oke. Sekarang contoh, misalnya contoh bentuk-bentuk matriks itu apa saja. Misalkan nih, saya pilih ini 1, 2, min 1 misalkan. Atau kita juga punya 3, min 2, 0, 4. Saya juga bisa punya seperti ini 1, 2, negatif 4. Nah, atau juga misalkan 3, 3, 1, 2, negatif 1, 5. Atau bahkan yang lebih besar lagi seperti ini 4, 3, 1, min 2, 1, 4, 0, 7, 5, 3, min 2, 4. Nah ini angkanya saya buatnya asal ya. Ini asal-asal aja saya buatnya. Nah sekarang kita identifikasi. Contoh yang pertama ini ordernya berapa, ukurannya berapa. Anda tahu? Kita hitung barisnya dulu berapa barisnya. Ada 3 baris, kolomnya ada 1. Maka saya bisa tulis ini adalah ordernya 3 kali 1 begitu. Bukan 3 dikali 1 sama dengan 3 begitu ya. Artinya ordernya itu baris per kolom begitu. Nah ini ordernya berapa? Ordernya adalah ada baris 2 baris, ada 2 kolom. 2 kali 2. Jadi di sini ordernya ada berapa? Ordernya 1 baris 3 kolom, berarti 1 kali 3. Nah sekarang kita coba ini ordernya berapa? Nah kalau itu udah tahu ya. Dengan cara seperti yang sebelumnya kita bisa hitung ordernya adalah 2 kali 3. Dan yang terakhir ini ordernya adalah berapa? 3 kali 4. Nah ada ini contoh-contoh matriks gitu. Jadi kita udah tahu matriks itu apa, kita udah tahu istilah-istilah di dalam matriks. Di objek matriks itu ada istilah-istilah apa saja. Kemudian kita bisa mengetahui bentuk umum matriks. Jadi matriks itu mempunyai bentuk kurungnya seperti ini. Kurungnya harus kurung, sebenarnya kurungnya itu bukan kurung siku ya. Ada juga yang di sini kurungnya kurung siku, gini boleh. Atau kurung bulat tetapi agak gepeng gitu, bukan begini, bukan gini. Nah, gitu. Jadi kurungnya itu agak lurus gitu, di atasnya tetapi gepeng gitu ya. Nah, ini, gitu. Itu ya, paham ya? Jadi tulisan kurungnya itu yang penting dia itu dikurung, tapi bukan kurung awal, bukan gini, oke? Kita tahu bedanya ya. Jadi harus tulisnya benar. Nah, sekarang udah ada matriks, istilah matriks, ada bentuk umumnya, dan ada contoh-contohnya matriks seperti apa untuk kita identifikasi order-ordernya. Nah sekarang kita bisa lihat juga kalau misalnya saya mau tanya entry-nya, berarti ini adalah misalnya nih kita pernah dari matriks ini yang gede. Matriks ini yang terakhir itu misalkan saya tanya berapakah entry ke 42, entry ke 32 misalkan. Entry ke 32 kan berarti harus cari baris ketiga kolom kedua. Berarti di situ posisinya adalah ini baris ketiga kolom kedua. Maka dia di sini. Maka 3 itulah entry-nya. Entry ke 32 seperti itu. Bisa ya? Nah kalau sudah bisa, udah tahu. Sekarang kita bisa melangkah lagi ke jenis-jenis matriks seperti apa. Oke, ini saya akan hapus dulu. Nanti kita akan kembali lagi dengan jenis-jenis matriks. Oke, stay tune. Oke, kembali lagi. Di sini udah saya hapus dan sekarang kita akan mulai melihat jenis-jenis matriks itu seperti apa gitu ya. Nah, sekarang saya punya beberapa kategori. Misalnya nih, kalau saya berdasarkan ukuran, berdasarkan order begitu, maka ada 2 jenis matriks, yaitu matriks berukuran, matriks berbentuk persegi,
matriks persegi dan matriks persegi panjang. Tahu kenapa? Ya jelas. Kalau matriks persegi itu berarti matriksnya itu ordernya itu M kali N itu sama. Berarti ukurannya panjangnya sama, lebarnya sama, barisnya sama, kolomnya juga sama. Berarti di sini saya bisa tulis, misalkan kita punya matriks itu ordernya M kali N, misalkan ordernya misalkan kita bilang M kali N nih. Maka matriks persegi itu kasus khusus kalau M-nya itu sama dengan N, dan si persegi panjang kasus khusus kalau M-nya tidak sama dengan N. Begitu. Ada satu kategori ini ya. Nah, sisanya kita akan identifikasi masing-masing. Ada nama-namanya apa saja, gitu ya. Oke. Coba kita lihat. Kita punya namanya adalah matriks segitiga, misalnya. Matriks segitiga. Wah, tadi ada matriks persegi, persegi panjang. Terus matriks segitiga itu apa? Nah, matriks segitiga itu matriks yang bentuknya kayak gini ya. Contoh, saya harus kasih contoh aja ya. Jadi nanti nama-namanya itu saya kasih dalam bentuk contoh masing-masing jenis, biar lebih terlihat seperti apa maksudnya. Matriks segitiga itu seperti ini contohnya. 1, 4, 0, 7, 3, 4, 0, 5, 4, 5, 3, 0, 7, 1, 0, 8. Nah, kelihatan nggak apa maksudnya matriks segitiga? Ya kan? Jadi matriks segitiga itu adalah matriks yang entry-entry-nya itu kalau ada satu bagian itu yang 0 semua gitu. Jadi kita bisa lihat ini segitiganya mana nih? Segitiga ini nih segitiganya. Nah, ini segitiga kan bentuknya gitu. Ini segitiga juga nih. Nah, ini segitiga. Ini gimana? Ini segitiga. Nah, begitu. Kelihatan ya? Jadi matriks itu disebut matriks segitiga tuh. Nah, kalau gitu kelihatannya matriks segitiga itu harus persegi. Kalau persegi panjang tidak kelihatan segitiganya. Misalnya 1, 4, 3, 7, 0, 0, 0, misalnya ini 5, 1 misalkan. Ini matriksnya ukurannya 4 kali 2. Nah, perseginya gimana? Masa gini? Gini kan gimana nih? Nggak jelas ya, nggak jelas ya. Nggak jelas, emang nggak bisa. Orang nggak bisa persegi gitu. Kalau persegi panjang nggak bakal bisa jadi matriks, nggak bisa matriks segitiga, begitu ya. Jadi matriks segitiga itu adalah matriks persegi yang sifatnya itu seperti ini. Jadi saya agak susah menjelaskan maksudnya di mana secara bahasa matematis. Intinya contoh kayak gini aja. Sip ya? Oke. Setelah matriks segitiga, kita juga ada yang namanya matriks diagonal. Matriks diagonal. Nah, diagonal jelas dong, tahu ya yang mirip-mirip. Kita punya tiga istilah kan, vertikal, horizontal, sama diagonal. Berarti contohnya aja kayak gini ya. 4, 0, 0, min 1, 3, 7, 3, 0, 0, 0, min 2, 0, 0, 0, 8 misal. Nah, itu contoh aja. Ini diagonal, kenapa? Nih diagonal di sini. Nah, gitu. Kelihatan ya? Itu diagonal. Oh, yang diagonal kan nggak cuma di situ. Diagonal di sini boleh nggak? Kalau kayak gini nih. 0, 0, 8, 3, 0, 1, 0, 3, 0, 0. Apakah ini juga diagonal? Ya sebenarnya memang diagonal, tetapi tidak didefinisikan ke situ ya. Kita hanya mengatakan diagonal itu yang di sini aja. Oke? Lanjut. Banyak menghapusnya kok ya. Setelah ada matriks diagonal, ada juga istilah dengan matriks identitas.
Matriks identitas itu matriks diagonal yang isi semua entry-nya itu adalah 1, gitu ya. Jadi saya gini, 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Nah, ini adalah matriks identitas. Jadi di sini letaknya 1 semua, diagonalnya 1 semua. Jadi ini selanjutnya kita akan sebut sebagai matriks identitas untuk ukuran 2x2. Jadi ini adalah identitas 2x2, sementara ini adalah identitas untuk 3x3. Ingat ya, matriks identitas hanya ada di persegi. Sama sendiri kita itu mainnya di persegi semua. Gitu. Yang matriks perseganya itu enggak. Ada juga istilah matriks simetris. Simetri. Oh, bentar. Di sini aja. Di sini aja ya. Matriks simetris. Nah, seperti apa? Nah, kita lihat contohnya. 1 4 4 3 4 0 7 0 5 3 3 0 7 3 min 1. Nah, ini simetris. Kenapa? Perhatikan ketika saya kelompokkan ini. Nah, maka yang sisa itu sama seperti dicerminkan. Nah, anggap si diagonal ini adalah cerminnya. Berarti kamu lihat ini 4 4 0 0 7 7 3 3. Kelihatan ya? Jadi itu simetri karena dia itu bisa diputar gitu. Nah, berkaitan sama si yang ini ada juga istilah transpos. Matriks transpos. Bukan transport ya, transpos. Jadi seperti ini. Kalau saya punya, misalnya saya ambil matriksnya itu yang mana ya? Yaitu deh yang pertama. Kita 1 4 0 7 misalkan. Maka kalau ini adalah A, misalnya namanya matriks A. Berarti matriks transposnya itu ada, saya kasih simbol T, berarti ada transpos gitu. Transpos itu berarti kamu akan menukar posisi baris menjadi kolom. Coba kita lihat barisnya apa. Barisnya itu 1 4. Terus sama 0 7 itu baris. Nah, baris yang 1 4 saya ubah menjadi kolom. Baris 1 4 menjadi kolom 1 4. Baris 0 7 menjadi kolom 0 7. Nah, itulah transposnya. Nah, terus ini ya. Kalau misalnya B, saya ambil yang itu deh. Mana ya? Ambil yang agak besar. Yang ukurannya itu yang 3x3 deh. 4 5 3 0 7 dan 1 0 0 8. Nah, berarti kalau gitu transposnya apa? BT. Barisnya 453 menjadi kolom 07 min 1 07 min 1 008. Oke, jadi transposnya bisa ya. Nah, dari sini kita lihat nih, kalau gitu matriks simetri itu adalah matriks yang matriks aslinya sama hasil transposnya sama. Coba aja kamu transpos ini. Kalau saya transpos kan tukarnya sama kan, tukar posisi. Ini barisnya 407 menjadi barisnya 407 ditukar jadi kolom 407 sama saja, ternyata baik lagi. Jadi matriks simetri kita bisa mengelompokkan ini. Matriks diagonal itu adalah matriks segitiga, matriks identitas itu adalah matriks diagonal yang entry-nya 1 semuanya. Matriks simetris adalah matriks yang kalau ditransposkan itu hasilnya sama. Nah, itu bisa ya. Nah, ini saya kelompokkan dulu. Saya kotakkan ya biar kita tahu kategorinya apa saja. Ini yang pertama. Berdasarkan ukuran ya. Ini yang kedua, jenis-jenisnya. Ini yang ketiga.
Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Oke, bagus kan catatannya? Bagus dong. Nah, ada lagi nggak? Kayaknya udah cukup ya untuk masalah matriksnya. Nah, sekarang udah tahu matriks itu seperti apa. Sekarang kita saatnya untuk mengetahui operasi di matriks itu apa saja sih. Seperti bilangan, kalau kita punya bilangan ya, bilangan itu kan ada operasi. Operasi yang kamu tahu apa? Tambah, kurang, kali, bagi. Bahkan kalau untuk pangkat sama logaritma masih nggak masuk ya. Jadi ini dasar ya, tambah, kurang, kali, bagi. Nah kalau gitu di matriks itu kan matriks itu merupakan objek di matematika juga seperti bilangan. Kalau gitu matriks itu harusnya bisa dioperasikan. Nah operasi seperti apa kita akan lihat sesaat lagi. Oke, stay tune. Oke, sudah bersih papan tulisnya. Kita akan lanjutkan untuk materi yang operasi matriks seperti apa ya. Nah sekarang ada syarat-syarat tertentu gimana supaya si matriks itu bisa dioperasikan. Nah kita akan berangkat yang pertama ya, operasi matriks itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah penjumlahan matriks atau pengurangan sama saja ya. Jadi atau pengurangannya sekalian ya, pengurangan. Nah, ini matriks bisa kita tambahkan atau bisa kita kurangkan dengan matriks lain kalau ukurannya sama. Jadi itu syaratnya ukurannya harus sama, begitu ya. Nah, misalkan kita operasikan itu matriksnya A dan B, misalkan ya. Operasi matriks antara A dan B seperti apa? Nah, syaratnya berarti orde matriks A dan B itu harus sama. Nah, harus sama, kalau nggak sama nggak bakal bisa jalan. Nah, cara mengoperasikannya gimana? Nah sekarang kita misalkan aja A itu adalah ini. A itu adalah A11, A12, A ya gampang pakai ABCD aja deh. A1, B1, C1, D1 itu artinya untuk yang A gitu. Sekarang B. B itu misalkan isinya adalah A2, B2, C2, D2. Nah kalau gitu, kalau saya tambah atau kurangkan sekaligus, misalnya seperti ini, berarti A tambah atau dikurang B, itu berarti kamu akan menambahkan atau mengurangkan entry-entry dengan posisi yang sama. Berarti kalau ini A1, kamu harus sama A2. B1 sama B2 kan posisinya sama gitu. Kalau di pojok kiri atas, berarti pojok kiri atas, kayak gitu ya. Ini saya ambil contoh yang ukurannya 2x2. Kalau saya ambil contoh yang lain juga sama saja. Yang penting ukurannya harus sama, ordernya harus sama. Jadi kalau saya mau ukurannya 1, 2, 3, 1, 0 ya. Ini kan ukurannya 3x2 kan. Berarti kalau 3x2 harus sampai 2 juga, begitu. Jadi nggak masalah. Tidak harus persegi ya, persegi panjang boleh, tapi dia harus sama ukurannya. Berarti A1 tambah A2, B1 tambah B2, C1 tambah C2, D1 tambah D2. Itu kalau penjumlahan, kalau pengurangan berarti sama saja. Itu bukan plus minus kira-kira gitu ya, tetapi bisa ditambah atau dikurang. Oke, itu contohnya pertama. Itu sifatnya yang pertama. Coba kita lihat contoh, begitu ya. Contohnya nanti aja deh sekaliannya. Nah, nomor 2, tambah kurang udah, sekarang perkalian. Perkalian matriks. Nah, ini agak riskan, agak berhati-hati kita, karena kita tidak bisa sembarangan mengalihkan dua buah matriks. Syaratnya, misalkan saya mau
maunya A kali B ya. Untuk matriks AB, matriks AB, A kali B maksudnya, maka si kolom banyak kolomnya A itu harus sama dengan banyak baris B. Maksudnya apa sih? Nah, seperti ini maksudnya. Saya bilang punya matriks A, kita punya matriks A. Kita akan kalikan dengan B. Hasilnya kan matriks AB. Gitu ya. A itu misalkan ukurannya itu 2 M kali N nih. Ini ukurannya misalkan P kali Q. Nah, kalau kamu kalikan sembarangan gak bakal jalan. Jadi syaratnya apa? Si N itu kan kolomnya nih, sama si P-nya, banyak barisnya, itu harus sama. Begitu. Kalau sama, maka si AB-nya itu adalah matriks yang di sininya. Ukurannya itu M kali Q. Ini pasti ukurannya M kali Q. Artinya kita melihat yang bagian sininya, yang di ujung-ujungnya. Oke, itu agak teori gitu ya. Nah, coba kita contoh ya. Contoh pakai warna hitam aja. Contoh, saya punya A misalkan 2, 1, 4, 1, 3, 1. Saya juga punya B 4, 0, negatif 2, 7, 1, 3. Saya juga punya C misalkan 4, negatif 1, 2. Oke, sekarang kita lihat ya, ukurannya berapa saja. Ini ukurannya adalah 2 kali 3. Ini 2 kali 3. Ini 3 kali 1. Nah, kalau gitu saya pengen tambahkan atau kurangkan, maka operasi penjumlahan atau pengurangan hanya bisa dilakukan antara matriks A dan B. Tetapi C A tambah C, B tambah C atau dikurangi itu nggak bakal jalan karena ukurannya berbeda. Oke, maka kita peroleh misalkan pertama A tambah B apa? A tambah B berarti sama dengan tambahin. Berarti 2, 1, 4, 1, 3, 1. Saya tambahkan dengan matriks yang 4, 0, negatif 2, 7, 1, 3. Hasilnya adalah 2 tambah 4, 6, 1, 0, 1 dan seterusnya. Dapatkah seperti ini ya? Nah, itu hasilnya. Oke, sekarang coba kita lihat yang pengurangan. Misalkan A dikurang B, atau kita balikin jadi ya, misalkan B kurang A nih, misalkan seperti apa? Berarti 4, 0, negatif 2, 7, 1, 3. Saya kurangkan dengan misalkan 2, 1, 4, 1, 3, 1. Hasilnya apa nih? Berarti 4 kurang 2, 2, 0 dikurang 1, negatif 1, negatif 2 dikurang 4, negatif 6. Nah, seterusnya dilakukan, berarti dapatnya 5. Ini adalah negatif 2, ini adalah 2. Oke, dipahami ya? Jadi udah bisa, kamu udah bisa menjumlahkan pengurangan. Sekarang perkalian. Sekarang coba kita cek A dikali B misalkan. A, B. Saya kasih batas dulu ya di sini ya. Oke, perkalian. Sini kasih dulu deh. Belum oke berarti. Oke, sekarang oke. Saya punya misalkan A
kali B. Bisa nggak A dikali B? Kamu cek aja, A itu berapa ukurannya? Ini 2 kali 3, ini 2 kali 3. Ukurannya, tengahnya beda kan? Berarti nggak bisa dioperasikan. Oke, berarti ini fail ya. Berarti gagal. Kalau misalkan berikutnya, berarti kan A kali B nggak bisa. Kalau A kali C bisa nggak? A kali C ukurannya berapa? A 2 kali 3, C-nya 3 kali 1. Oh, bisa. Karena tengahnya itu adalah sama ya, tengahnya ini. Nah, berarti itu bisa. Bisa yang berbesar. Bisa. Bisa seperti apa? Nah, hasilnya itu adalah matriks yang berukuran 2 kali 1 gitu. Jadi hasilnya itu kita lihat yang di ujung-ujungnya. Oke, sekarang kita akan coba mengalihkan A sama C seperti apa? Ditunggu sesaat lagi. Kita akan hapus dulu untuk mengalihkan ini kan biar lebih luas gitu ya, biar lebih luas tulisnya. Oke, stay tune. Nah, sudah saya hapus bagian di sini. Sekarang kita coba lihat perkaliannya seperti apa ya. Nah, kamu tulis A kali C itu adalah tadi kan hasil dulu ya. Ini kan gini. A-nya apa sih? A-nya itu 2, 1, 4, 1, 3, 1. Kalikan dengan 4 min 1, 2. Nah, caranya kita harus bagi baris kolom. Perhatikan. Di sini A, C. A itu ukuran 2 kali 3, C itu 3 kali 1. Ketika saya kalikan, maka AC harusnya berukuran 2 kali 1. Kita 2 kali 1 gitu ya. Nah, 2 kali 1 itu kan berarti ini. Hasil akhirnya berarti kan ada 2 baris, 1 kolom. Ada 2 entry-nya begitu. Nah, sekarang entry pertama ini dapatnya dengan cara apa? Caranya kamu bagi dulu. Ini kan coba baca. Ini adalah entry ke 1, 1. Baris pertama, kolom pertama. Ini entry ke 2, 1. Baris kedua, kolom pertama. Kalau gitu, kita harus mengalihkan nih. Kalau A11, berarti cara dapatkannya adalah mengalihkan semua elemen yang ada di baris pertama, entry yang di baris pertama, dikalikan dengan yang baris ke di kolom pertama. Karena kebetulan ini kolomnya cuma ada 1, begitu ya. Jadi baris pertamanya dikali kolom pertama itu hasil ini. Baris kedua kali kolom pertama hasil di bawah. Cara mengalihkannya, kalikanlah entry-entry yang bersesuaian, kemudian kamu jumlahkan. Artinya gini, kamu sekarang pandang baris pertama itu entry-nya ada 2, 1, 4. Terus di kolom pertama ada entry-nya 4, negatif 1, 2. Nah, sekarang kita masing-masing mempunyai urutan. Ini bilangan pertama, kedua, ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Nah, kamu kalikan yang pertama sama pertama, kedua sama kedua, tiga sama ketiga. Nah, kalau itu saya dapatkan tulisnya yang benar ya. Maksud saya tulisnya lebih detail dulu. Bedanya apa? 2 kali 4. Begitu ya. Seperti ini saya ilustrasikan. 2 kalikan 4, 1 kalikan min 1, 4 kalikan 2. Jadi itu begitu ini maju ke kiri, maju ke kanan, ini turun ke bawah. Jadi step by step, tek 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 tek. Bisa ya. Nah, coba kita kalikan ya. Kita punya apa tadinya? 2 kan dulu ya. Jadi 2 kali 4 tambahkan 1 kali min 1 tambah 4 kali 2. Untuk bagian-bagiannya juga prosesnya sama berarti 1 kali 4 3 kali negatif 1 1 kali 2. Nah, yang kita peroleh itu adalah ini matriksnya. Hitung coba. 8 kurang 1 tambah 8 hasil 15. Ini 4 kurang 3 tambah 2 hasilnya 3. Nah, seperti itu. Oke. Lumayan ya, menarik ya. Nah, itu adalah perkalian. Nanti kita akan coba latihan lagi tentang perkalian ya. Ini contoh dulu. Nah, bentuk yang terakhir ada pengurangan perkalian matriks ada
skalar, itu artinya kita mengalihkan dengan suatu bilangan, tidak ada syarat. Jadi kalau kita punya K dikalikan misalkan entry-nya adalah AIJ, maka itu sama dengan K AIJ. Maksudnya apa sih? Contoh seperti ini ya, bisa saya ambil A nih. Contoh, saya mengalihkan misalkan kalau ini kan A nih, A itu kan 214 131. Kalau saya mau 5A, contoh. Dari itu berarti 5A adalah 5 dikalikan 214 131 dan kita peroleh hasilnya adalah, nah, kalikanlah ke dalam masing-masing. Artinya kita bisa mengalihkan bilangan ini ke dalam. Hasilnya apa? Berarti 10, 5, 20, 5, 15, 5. Nah, seperti itu contohnya. Jadi itu perbedaan skalar. Oke? Jadi kita ada 3 sifat. Ada penjumlahan pengurangan, perkalian matriks, dan perkalian skalarnya. Sebenarnya ada lagi sih satu yang terakhir. Ada yang bisa tahu apa namanya? Namanya adalah perpangkatan. Tapi perpangkatan itu sama saja. Perpangkatan berarti kamu mengalihkannya berulang kali, begitu ya. Mungkin tidak perlu ditambahkan. Jadi perpangkatan itu kayak gini, contoh aja. Jadi kalau misalkan saya punya A kuadrat, ya sama saja A dikali A. Kalau A pangkat 3 sama saja A kalikan A kalikan A. Jadi kalikan berulang-ulang. Jadi secara dasar, secara basic, dia hanya ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian matriks, dan perkalian skalar. Oke, seperti itu. Sekarang kita coba latihan satu hal lagi ya, mengenai operasi-operasi ini seperti apa. Saya hapus dulu, tetap stay tune di sini, ditunggu soal latihannya. Oke, kembali lagi. Di sini ada soal, ada lumayan banyak saya berikan. Tetapi matriksnya sederhana ya. Kita punya matriks A dan matriks B yang ukurannya 2 x 2 dengan 4 min 1 2 1 itu entry yang A, yang B itu 3 5 0 min 2 itu entry yang B, gitu ya. Ini B lagi. Nah, sekarang permintaannya adalah tentukan A tambah B 3A, B pangkat 3, A transpose tambah 2B, AB dan BA, A transpose dikali B. Nah, coba kita lihat begitu ya. Ini kayaknya deh A transpose B sama AB transpose K. Oke, sekarang kita cek jawabannya. Jawaban solusi nomor 1. Nomor A. Langsung saja ya. A tambah B seperti apa? Saya tuliskan lagi. Jadi kita punya A pakai warna apa? Warna hitam aja. Warna apa? Warna merah aja. A tambah B berarti menjumlahkan matriks A 4 min 1 2 1 dan 3 5 0 2. Berarti kita punya apa? Hasilnya adalah 4 tambah 3 7. Ini 4, ininya 2, ininya min 1. Nah, selesai. Seperti itu. Bisa ya? Oke, easy. B 3A. Oh, 3A. Kalau 3A berarti langsung saja 3 dikalikan matriks 4 min 1 2 1. Kita peroleh hasilnya adalah 12 min 3 6 pi 3. Oke, masih lanjut lagi ya. Yang C masih B pangkat 3. B pangkat 3 gimana nih? Nah, kamu harus perhatikan bahwa B pangkat 3 itu kan sebenarnya adalah B kalikan B kali B. Nah, kalau itu lebih gampang, kita kayak B dikali B kuadrat gitu ya, atau B kuadrat kali B sama aja. Kalau itu saya hitung ke B kuadrat. Jadi kita B kuadrat dulu. B kuadrat itu apa? Berarti B kali B. Berarti B nya apa? 3 5 0 min 1 kalikan dengan 3 5 0 min 1. Jadi kalau dikuadratkan bukan berarti isi
kamu kuadratkan, bukan berarti B kuadrat itu berarti 9, 25, 0, 4, enggak kayak gitu. B kuadrat itu harus dikalikan matriksnya. Hasilnya apa nih? Kita peroleh 3 kali 3. Nah, kalau gitu supaya gampang, kita kalau menggalikan matriks harus dikasih garis kolom ya. Garis kolom. Saya pertama 22. Hasil di sini. 3 kali 3 9, 5 kali 0 0. Kita peroleh hasilnya 9. 3 kali 5 15, 5 kali 1 5, berarti tambahinnya hasilnya 10. 0 3 0 min 1 0 0 0. 0 5 0 min 1 1. Oke, kita peroleh hasilnya ini B kuadrat. Berikutnya B pangkat 3. B pangkat 3 itu adalah matriks B dikali B kuadrat, atau kebalikannya juga sama aja. Berarti saya kalikan lah. B itu apa? 3 5 0 min 1. Kamu kalikan sama yang 9 10 0 1. Kalau kamu kurang bisa memahami proses perkalian, belum bisa, maka kamu kasih garis kolomnya, bantuannya seperti ini ya. Oke. Berarti kita katanya seperti apa? 3927 500 dapatlah 27. 30 30 berarti 35. 0 9 0 0 0 min 1. Oke, seperti itu. Udah dapat kan? Jadi nanti ini hasilnya dari B pangkat 3 itu nih. Sekarang yang G. Nah, D ini tiba-tiba transpos. Transpos itu apa? Kalau gitu kita coba cek ya. Tadi kan udah ada informasi ya, transpos ya. Jadi yang D kita kerjakan. Berarti A transpos ditambah 2B sama saja dengan A. Kalau A itu yang ini, apa di situ deh? A itu ini, transpos itu berarti baris menjadi kolom. Berarti A transpos itu sama saja barisnya 4 min 1, 4 min 1 menjadi kolom. Berarti 4 min 1, 21 jadinya kolom sekarang. Sementara 2B, kalau B nya kayak gini, 2B nya berarti apa? Tulis aja deh biar kamu nggak bingung ya. Berarti 3 5 0 min 2. Kita punya hasilnya berapa? 4 2 min 1 tambahkan 6 10 0 min 4. Nah, baru kamu tambahin hasilnya berapa? 10 12 min 1 dan min 3. Nah, itulah hasilnya. Bisa ya? Oke, masih semangat kan? Sedikit lagi. Ada yang E, A, B sama B, A. Oh, A, B. Kalau gitu saya kalikan ya. Yang E, A, B. A, B itu apa sih? Berarti saya kalikan A 4. Oh, agak kurang turun ya. Turunin dulu, nanti takutnya nggak muat. AB AB itu adalah 4 min 1 2 1 kalikan dengan B nya. B nya adalah 3 5 0 min 2. Kita peroleh hasilnya berapa? Kasih baris kolom ya. Baris kolom. Berarti dapatnya ini 12. Terus 4 kali 5 20 ditambahin 2 22. Ini 6 kali tambah 0 6 2 ini 10 kurang 8. Itu AB. Next kita ada yang BA. BA seperti apa? BA itu berarti B A. Hasilnya sama garis kolom. Berarti 12 10 22 min 3 5 2 0 min 4 0 min 2. Nah, bisa kamu perhatikan AB-nya seperti ini, BA seperti ini. Maka dari sini kita bisa simpulkan bahwa kesimpulannya AB itu tidak sama dengan BA. Jadi beda kayak bilangan ya. Kalau bilangan kan 5 kali 3 3 kali 5 hasilnya sama. Tapi kalau di sini nanti nggak bisa. Begitu. Terakhir kita ada A transpos B. Yang F di sini F. A transpos B. Itu gimana?
Nah, A langsung kan baru di atas ya. 4, 2, min 1, 1 kalikan B. B yang ini ya. 3, 5, 0, min 2. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya apa? Kita kalikan. Oke, ini kali ini saya nggak akan tulis garis kolom, di pikiran aja. Baik, kalau nggak usah pakai garis-garisan lagi. Berarti dapat hasilnya adalah 12, kemudian 16, terus sub min 3, terus sub min 7. Oke, dapat hasilnya. Terakhir untuk mengakhiri sesi kita kali ini, kita ada A, B transpose. Perhatikan AB udah dikasih di atas sini, maka akan sama dengan kita transposin aja si AB yang udah kita dapatkan 12, 22, 6, 8. Itu kita transposkan. Hasilnya apa? Berarti 12, 6, 22, 8. Oke, sekian dulu. Jadi ini adalah video ini adalah soal terakhir. Jadi ini adalah latihan untuk kalian lihat contoh-contoh operasi matris itu seperti apa saja. Nah, untuk videonya akan saya lanjutkan dengan materi-materi yang setelah ini. Nah, setelah ini tuh materinya itu determinan. Nah, kalau itu ditunggu saja video berikutnya. Kita akan belajar tentang determinan matris seperti apa. Nanti kita akan mengetahui sifat-sifat determinan itu seperti apa. Jadi tetap tunggu video yang akan diupload oleh Continuous. Kalau biar gak ketinggalan, kamu harus subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuannya, notifikasinya, biar tahu kalau ada video-video yang diupload gitu ya. Nah, ini belum tahu paham, nanti tinggal diulang saja sama latihan lagi. Kita bisa akhiri ya. Oke, saya pamit dulu. Kita akhiri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.